sampun nama sidang sana meragu suci sana suci yang udah berada sebagai wajib marbuke sama untuk industri yang saya hormati dan saya banggakan Ketua PSN Porda Kabupaten Bogor beserta seluruh pinanti lanang istri senior mereka acara workshop ini saya meraguangi penawang yang juga yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Pembina Sindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat beserta rombongan yang saya hormati saya banggakan Ketua Suku Dukuh Hindu Dharma Banjar Cibinong, Ketua Suku Dukuh Hindu Dharma Banjar Ciaksana, Senior saya hormati Vivian, Ibu UHDI, ini kebetulan yang lihat saya baru kemarin lupa saya ada acara lupa ya, para mitra penting saya Ibu UHDI, Bunda, yang saya hormati dan banggakan, Ibu Strati Banten, saya yang hormatin. Nah, sebelum dia memberikan sambutan, ada satu PR saya Parisade ini yang lagi kita perbincangkan pada tingkat provinsi terkait keberadaan Strati Banten SBI, Strati Banten Indonesia Kabupaten Bogor. Permasalahannya kalau kita bicara hukum normatif, provinsi itu belum memiliki SBI tingkat provinsi. Dia lagi memperjuangkan dengan Ibu Budimas dengan segala yang terkait di Provinsi Jawa Barat. Karena sahnya organisasi di kabupaten tingkat bawah itu, di tingkat atas itu harus masih ada. Jadi dia tidak mau mendengar menjadi perdebatan hukum kalau nanti menjadi dapat anggaran dari pemerintah, SBI bernaung ke DKI. PSN Porda Bogor bernaung ke DKI, saya tidak mau. Tetap naungannya adalah ke Jawa Barat. Karena secara hukum normatif itu aturannya. Ini informasi awal mantan. Ternyata SBI di tingkat provinsi belum ada, nikel yang lagi godok, tetapi yang minta ibu-ibu yang di Strati Banten tetap semangat, walaupun organisasi induknya di Jawa Barat belum ada, tetapi tetap ngayah untuk umat. Pelan-pelan nanti kita kaitkan, karena keberadaan di Jawa Barat itu kaitannya dengan anggaran. Jadi SBI, KPSN dapat anggaran dari Pembimas, karena di Jawa Barat ada PSN provinsi, gitu. Itu maksudnya. Ya. Ingin Bapak Ibu Saudara, pertama Suksumel dari PSN Porda Kabupaten Bogor sampun bisa melaksanakan kegiatan workshop niki, di mana di dalamnya ada peningkatan pelayanan, kemudian memandikan jenazah. Pertanyaan tiang, begitu pentingkah kegiatan workshop ini? Begitu pentingkah kegiatan memandikan jenazah ini? Bapak Ibu Mas Dharma, jangan berpikir negatif. Ternyata di seluruh Indonesia, kalau kita bicara agama Hindu, kalau sering-sering mengadakan workshop, sering-sering melaksanakan lokakarya, sering-sering melaksanakan seminar, berarti lembaga itu sangat-sangat dipentingkan oleh umat. Untuk Nike, yang sebagai Ketua Parisade Kabupaten Bogor, terima kasih untuk jajaran PSN Kota Bogor sampun melaksanakan kegiatan ini, karena keberadaan Pinandite itu sangat-sangat penting sekali. Yang kedua, Bapak Ibu sudah tahu warnanya Ketua Sugiarno. Kembali, suka tidak suka saya tidak peduli, tetapi saya hanya memberikan pencerahan kepada umat. Sebagai contoh, begitu pentingkah dalam konsep agama Hindu Restu Bali memandikan jenazah, sehingga menurut yang memandikan jenazah hari ini kita praktekkan di sini menggunakan narasumber Ida Ratu Sulingi. Saya mengatakan betapa pentingnya rangkaian fitriyatnya itu. Salah satu rangkaiannya adalah memandikan jenazah, sangat penting. Tetapi terkadang kita lupa, Bapak Ibu Mas Dharma. Saya bicara Banjar Cibinong, masih banyak di Banjar Cibinong tiang melihat Bisamo COVID itu masih dipergunakan untuk di Cibinong ini, padahal COVID-nya sudah selesai. Di mana Bisamo COVID terkait COVID memandikan jenazah itu secara simbolis. Sampai detik ini tiang masih banyak menyaksikan, kalau ada yang mau kremasi, ada yang meninggal, sudah cukup mandi simbolis saja.
peti ditutup mengetis saja dari arah kuat. Sehingga saya mengatakan itu kok tidak penting sekali, padahal itu sangat-sangat penting sekali rangkaiannya, mandinya jenazah, kaitannya fitrah puja itu sangat penting. Hal-hal begini Bapak Ibu, juru mangku saya dibanggakan tiang, yuk kita kritisi. Mana yang boleh, mana yang tidak. Gitu ya, karena jujur saja dia merhatiin. Termasuk tatanan-tatanannya, yuk kita bicarakan di workshop ini. Jangan sampai juru mangku melaksanakan suatu sesana, banyak orang mengkritisi. Seperti contoh, boleh nggak keterlibatan juru mangku, kaitannya fitriyatnya sampai di mana? Tahapan sastra yang memperbolehkan. Kita bicarakan, karena tiang jujur saja, rewel begini, saya tidak mau kita sudah capek melayani umat, ada namanya sosok ibu raul. Alpaku guru itu yang takut sekali, makanya dia rewel. Kayak kemarin, jujur saja saya perdebatkan. Kenapa ada meninggal karena larung laut atau ke sungai? Kenapa kayak model konsep Segan Agung? Berhadapan itu abunya dengan pemangkunya. Biasanya kan ngadep ke arah Segaru gitu ya kan. Saya tanyakan, itu petunjuk dari juru mangku. Nah sehingga kalau itu menjadi suatu pedoman, tanyakan kepada narasumber. Kalau menjadi pedoman, umat tidak boleh mempertanyakan. Seorang ketua parisada mempertanyakan, abu menghadap ke sana, juru mangkunya berhadapan dengan abunya, persis kayak Segan Agung. Apakah ini yang akan kita larung ini udah berupa dewa? Menjadi tanda besar. Saya masih belajar juga. Nah, hal itu mungkin Ratu nanti bisa diperjelaskan. Kok kayak Segan Agung? Segan Agung itu adalah konsep manusia dengan hidup betara. Gitu ya kan? Ya. Hal-hal ini Bapak Ibu Sedharma, jangan sampai kita udah ngayah capek, apalagi kelas pemangku pindah itu, jangan sampai istilahnya itu ada namanya kenang socot upudrawur, karena dalam konsep agama Hindu dan ke Bali, walaupun Anda bisa, kalau sing dadi, tak sing dadi, itu yang kita takutkan. Secara sendiri Ratu berada mungkin salah satu bahan masukan dari tiang, pertanyaan dari tiang untuk umat, jangan sampai umat kita satu yang sudah susah payah mau dados pemangku, tetapi karena kesalahan sesana, ketidakmengertian menjadi cacat dalam sesananya. Secara yang dapat sampaikan sekali lagi, kita di perantauan sangat antusias sekali mendukung kegiatan-kegiatan hari ini. Mungkin kedepannya Pak Juru Mangku Nyaman Nartawa kita tingkatkan lebih besar lagi secara periodik, mungkin setahun 2 kali, dengan melibatkan tidak hanya sekitar pemangku saja. Karena kenapa? Saya juga tidak mau lihat kalau ada proses fitriyatnya juru mangkunya ikut kasih contoh nyirama, nggak mau. Jadi nanti kedepannya juru mangku bisa, Pak Banjar bisa menuju umat-umat dari golongan dari generasi muda untuk ikut, jangan memandikan jenazahnya. Kalau perlu tingkatkan, libatkan. Jadi jangan ngomong berat, tingkatkan nanti parisade, ada WHDI, ada semua lembaga, karena ini akan kita alami sehari-hari di perantauan. Karena yang memandikan jenazah, pemangkunya kan hanya memandu. Saya paling marah kalau ada pemangku itu cawe-cawe kemari, yang paling marah saya. Karena bukan bidangnya, itu loh pemangku ya kan. Tetapi itu dilakukan oleh umatnya dan pertisentananya. Sehingga memandikan jenazah hari ini mungkin buat pengetahuan kita bersama. Kedepannya seluruh umat Pak Kliang Banjar itu memahami semuanya. Secara sendiri dapat kami sampaikan sekali lagi, selamat melaksanakan workshop. Saya yakin dari kegiatan ini ada sesuatu yang positif yang akan kita bawa untuk kepentingan umat kita di Kabupaten Bogor. Sujuma Rahayu, Om Santi saja.